Ya, ini kajian spesial Ramadan, minggu pertama Jumat di tahun 2026 dan kita akan masuk ke tafsir dan tadabbur surat Yusuf. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalam ala Rasulillah. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sungguh segala puja dan puji hanya milik Allah. Kita puji Dia, kita mohon pertolongan dan ampunannya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita mohon perlindungan kepada Allah dari keburukan diri kita dan keburukan amal perbuatan kita. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah beri hidayah, tak akan ada seorang pun yang bisa menyesatkan. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, tak akan ada seorang pun yang bisa memberi petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku pun bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Amma ba'd. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman, rasanya bahagia banget bisa masuk ke bulan Ramadan ini dan kita bisa ngebahas salah satu materi yang paling indah, paling penting, yaitu tafsir Quran. Bahkan para ulama kalau bulan Ramadan meninggalkan kajian-kajian fikih, meninggalkan kajian-kajian sirah, dan mereka fokus sama pembahasan Quran. Tapi pembahasan Quran tuh yang paling enak memang bukan sekedar tafsir. Karena kalau tafsir tuh kadang bukan bermaksud merendahkan ulama ya. Tapi memang kalau cuma ngebaca tafsir doang, menyampaikan tafsir doang, terkadang rasanya hambar. Apalagi kalau cuma sekedar teori. Nyampain riwayat-riwayat. Ya. Menurut A, menurut B, menurut A, menurut B. Apalagi kalau kajiannya fikih atau ngelihat dari sisi gramatikal bahasa Arabnya. Itu hambar jadinya. Tapi kalau kita menjadikan kajian tafsir Quran ini disertai dengan tadabur, itu beda feelingnya. Akan beda. Maka A tuh berharap banget bisa mendalami seluruh ayat Quran. Kalau bisa kita semua nangis untuk setiap ayat Quran yang kita baca gitu. Kan itu akan indah banget teman-teman. Kita akan masuk ke pembahasan tafsir dan tadabur surat Yusuf teman-teman. Dan kita akan memulai dulu dengan beberapa poin biar kalian ngeh dulu bahwasanya surat Yusuf ini, kalian tahu gak sih, diturunkan oleh Allah di masa-masa tahun kesedihan. Nabi Muhammad SAW itu di tahun kesedihan tuh apa sih yang terjadi? Elwin tahu nggak? Wafatnya Khadijah. Wafatnya Khadijah dan pamannya Nabi SAW yaitu Abu Thalib. Dan makin sedihnya Abu Thalib meninggal dalam kondisi kafir padahal bertahun-tahun membela Nabi SAW. Itu sedih banget. Pas mau masuk Islam malah oleh Abu Jahal dilarang-larang. Kemudian habis itu beberapa hari kemudian Khadijah meninggal. Dan akhirnya orang-orang kafir semakin agresif dalam menghalang-halangi dakwah Nabi SAW, dalam mencela beliau, menyakiti fisik dan mental beliau. Itu makin menjadi-jadi. Akhirnya Allah turunkan surat Yusuf. Dan kita tahu ya, Yusuf itu katanya seakar dengan kata asaf. Asaf dalam bahasa Arab itu artinya sedih, kesedihan. Makanya Nabi Yakub berkata di surat Yusuf ayat ke berapa ya? Ayat ke-60-an kalau nggak salah atau 50-an. Watawalla anhum wa qala ya asafa ala Yusuf. Asafa ala Yusuf. Betapa sedihnya hatiku mengingat Yusuf. Jadi Yusuf, asafa itu sama-sama akar katanya yang bermakna sedih. Dan dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya surat Yusuf ini adalah surat yang isinya penuh dengan kesedihan. Dan biasanya orang-orang itu lebih ngena dengan kesedihan. Ya nggak sih? Makanya konten-konten viral rata-rata konten-konten yang ngejual kesedihan kan dibanding konten-konten yang menjual kesenangan. Jarang. Tapi kisah-kisah yang sedih itu benar-benar nyentuh, enak gitu, enak. Ketika kita ngedengar sesuatu yang sedih, hati kita jadi terbuka. Oh, ternyata nikmat yang kurasakan lebih banyak. Ada orang yang lebih parah ujiannya daripada aku.
Dan itu kita bisa menimbulkan empati. Nah, ketika Nabi SAW lagi sedih-sedihnya, beliau diturunkan surat Yusuf sehingga beliau tuh seakan-akan Allah ngasih tahu. Ini seakan-akan ya, bukan ada diskusi. Ini hanya bahasa kiasan aja. Seakan-akan Allah tuh berfirman, berkata, "Wahai Muhammad, engkau sedih. Aku punya hamba yang sama-sama hidupnya penuh kesedihan. Tenang, kau nggak sendiri, wahai Muhammad. Kau punya teman, kau punya saudara sesama Nabi." Yaitu Yusuf. Yang sama-sama merasakan kesedihan. Dan kita akan tahu hidupnya Nabi Muhammad SAW dan hidupnya Nabi Yusuf tuh banyak yang identik. Walaupun beda warna, tapi setema gitu kesedihannya. Jauh dari keluarga, pisah dari keluarga, terus keluarga yang dulunya jahat baik ujung-ujungnya. Itu tuh banyak banget yang serupa. Maka diturunkannya surat Yusuf adalah Allah menghibur Nabi kita SAW. Itu poin yang pertama A ingin sampaikan ke kalian. Kemudian selanjutnya, ingat surat Yusuf yang ada di Quran ini berbeda dengan Yusuf yang ada di Bible. Kalau di Bible, yang ditekankan tuh aspek-aspek sejarah doang. Nabi Yusuf dari sini pindah ke sana, pindah ke sini, pindah ke sini, terus ini, terus ini. Dialog-dialognya pun gak dalam gitu loh. Adapun di Quran, justru yang di-highlight tentang Nabi Yusuf adalah kisah personalnya. Dan ini cocok banget buat kita, apalagi orang Indonesia lebih mentingin ilmu dari ustadz atau kehidupan personal ustadz sih. Ya lebih penting ilmu ustadz, tapi kalau misalnya yang lebih favorit untuk diomongin ibu-ibu ya kehidupan personalnya ustadz, iya enggak? Cuman beneran, dan di sini hebatnya Allah menjadikan kehidupan personalnya Yusuf, tapi justru itulah yang dijadikan ilmu yang mendalam. Dan kita akan menemukan kehidupan personal Nabi Yusuf, dialog personalnya, itu penuh dengan makna, penuh dengan kedalaman teman-teman. Makanya Allah berfirman di surat Yusuf, "Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab." Sungguh pada kisah Yusuf itu ada ibrah bagi orang-orang yang berakal. Apa itu ibrah? Dari kata abaro, yang artinya tuh crossing the river. Yaitu apa crossing deh? Melewati sungai. Yang secara maknanya adalah yaitu ibrah bukan sekedar pelajaran. Jadi kalau kita bilang, oh ada ibrahnya, itu bukan sekedar pelajaran teman-teman. Ibrah itu adalah pelajaran yang membuat hati kita terkikis dan kita bisa nangis. Pelajaran yang dengannya kita bisa mencucurkan air mata, itulah ibrah. Dan surat Yusuf terbukti bikin nangis Aisyah, bikin nangis Umar bin Khattab sampai beliau nangis ketika jadi imam dengan tangisannya didengar oleh saf paling belakang. Itu penuh banget dengan ibrah. Surat Yusuf. Andai kita bisa menghayati ayat per ayat. Tapi memang kemampuan untuk menghayati orang itu beda-beda. Momennya pun beda-beda. Bisa jadi dulu menyampaikannya dengan penuh penghayatan, tapi sekarang enggak. Dan bisa jadi dulu kalian gak menghayati saat ceramah dulu tentang tafsir Yusuf. Tapi sekarang kalian bisa kesentuh banget. Ya semuanya tergantung kepada karunia Allah. Tentunya kita juga usaha semaksimal mungkin. Minta ke Allah sekarang, ya Allah, aku lagi mempelajari tafsir surat Yusuf. Tolong jadikan hatiku bisa kesentuh. Jadikan hatiku bisa lembut dengan mendengar ayat-ayat-Mu, ya Allah. Oke. Ada beberapa poin lagi. Jadi kita sekarang mungkin malam ini belum masuk ke detailnya. Tapi masih masuk ke muqaddimah. Yaitu teman-teman, kalau ngobrolin tentang Nabi Yusuf, kita nggak lupa dulu untuk ngobrolin seorang Nabi spesial. Yaitu Nabi siapa? Nabi siapa? Sebelumnya lagi. Kalau Musa setelah Nabi Yusuf, ini sebelum Nabi Yusuf. Oh iya. Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan kita tahu Nabi Ibrahim itu kan punya anak namanya Ismail. Dan Nabi Ibrahim itu doa ke Allah, Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Ya Allah, jadikan di antara mereka itu seorang rasul yang membaca ayat-ayat-Mu, hikmah, ya sunnah, dan mensucikan mereka. Nah teman-teman, bayangin ya, Allah berfirman ke Nabi Ibrahim setelah Nabi Ibrahim beres melakukan semua ujian dari Allah, termasuk ujian dari Allah buat Nabi Ibrahim itu apa? Nyunat diri sendiri pakai kampak. Itu bayangin ya, nyunat diri sendiri pakai kampak itu salah satu ujian Allah kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sukses semuanya, termasuk menyembelih
anaknya gitu. Nah, Nabi Ibrahim tuh oleh Allah dijanjikan, "Inni ja'iluka linnasi imama." Aku akan menjadikan kau seorang imam bagi manusia. Lalu Nabi Ibrahim nawar ke Allah. Apa tawarannya? Nabi Ibrahim nego ke Allah. Apa negonya? Kan Allah bilang, engkau Ibrahim akan menjadi pemimpin. Pemimpin dalam hal agama untuk semua manusia. Apa negonya Nabi Ibrahim tau? Wa min dzurriyyati. Ya Allah, anak keturunanku juga jadiin pemimpin dalam agama ini. Tapi Allah membalas. Allah nggak meng-ACC doa Ibrahim tersebut secara keseluruhan, tapi Allah merespon dengan firman-Nya, qala la yanalu ahdil zalimin. Janjiku itu tidak akan mengenai orang zalim. Artinya, orang-orang yang mengikuti jejak langkah kaki Nabi Ibrahim, ya, dari mereka ada yang akan menjadi rasul dan nabi. Tapi buat mereka yang tidak mengikuti jalan Nabi Ibrahim, mereka nggak akan jadi nabi dan rasul. Bahkan mereka akan menjadi orang yang zalim, orang yang dimurkai oleh Allah. Dan Nabi Ibrahim itu ketika punya Ismail, ternyata dari Ismail, dari jalurnya Ismail, itu jauh banget. Gak ada nabi dari jalur Ismail tuh. Kecuali Nabi siapa? Nabi Muhammad SAW. Sedangkan dari jalur Ishak, anaknya Ishak Yakub, dari Yakub akhirnya lahirlah Yusuf. Dari Yusuf barulah nabi-nabi di bawahnya. Adapun ulama yang berpendapat kakak-kakaknya Nabi Yusuf semuanya jadi nabi, itu pendapatnya lemah. Yang tepat adalah Nabi Yusuf, satu-satunya nabi itu hanya Nabi Yusuf dari kalangan anaknya Nabi Yakub, hanya Nabi Yusuf yang merupakan nabi. Lalu kemudian dari keturunan Nabi Yusuf barulah jadi nabi. Gitu. Adapun Yahuda, Ruben, kakak-kakaknya Nabi Yusuf itu semuanya gak ada yang jadi nabi. Ya, Benjamin enggak, itu bukan nabi. Ya, jadi pendapat yang menyatakan kalau Nabi Yusuf tuh dan 11 saudaranya semuanya berubah jadi nabi itu nggak tepat. Ya, itu dikritisi oleh para ulama. Nah, lihat teman-teman. Dan setelah kita paham dengan kisah dari Nabi Ibrahim itu sangat-sangat benar-benar bareng gitu. Nabi Ibrahim ke Ismail, terus Nabi Muhammad SAW, Nabi Ibrahim kemudian ke Ishak, kemudian ke Yakub, terus ke Nabi Yusuf. Jadi ending nabi terkenalnya di situ gitu loh. Yang sampai ada di Quran, yang sampai namanya dijadiin surat gitu, Nabi Yusuf dan Nabi Muhammad SAW. Dan kedua nabi ini Allah abadikan di Quran, dua-duanya mempromosikan agama Nabi Ibrahim. Sejauh yang apal, belum pernah mendengar atau membaca ayat Nabi Musa mempromosikan agamanya Nabi Ibrahim secara tekstual langsung di lisan gitu. Yang mempromosikan langsung secara lisan bahwasanya aku mengajarkan agama Nabi Ibrahim itu dua, yaitu Nabi Muhammad SAW dan Nabi Yusuf. Makanya ada keterikatan nggak? Ada keterikatan banget. Nabi Yusuf dan Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi Muhammad SAW jelas menyampaikan di banyak ayatnya, ayat Allah, yaitu salah satunya surah Al-Hajj, millata abikum Ibrahim. Di surat Al-Hajj ayat terakhir. Kalau Nabi Yusuf kapan mempromosikan agama Nabi Ibrahimnya, kapan? Ada yang tahu? Pas di penjara, betul. Adapun nabi yang lain gak secara langsung mempromosikan sejauh yang apal ya. Ya mungkin salah, nanti tinggal ralat aja karena ini kan bagian yang pribadi Arizal yang salah, bukan Qur'annya yang salah, tapi Arizal mungkin dari hafalan Arizal. Tapi yang ingat itu nabi tersebut aja, Nabi Yusuf, Nabi Muhammad SAW mempromosikan tentang agama Nabi Ibrahim. Dan kita tahu bahwa nggak akan ada yang namanya Nabi Musa kalau nggak ada Nabi Yusuf. Jangan bilang, kalau Allah takdirkan mah pasti tetap ada. Ya iya, kalau takdir mah tetap. Cuman kan gini logikanya, Elwin nggak mungkin ada kalau nggak ada ibu bapak kan? Yeah. Logis nggak? Yeah. Logis. Jangan kemudian, ya kalau Allah mengendaki Elwin ada mah tetap ada Elwin. Iya, kita ngerti kalau dari sudut pandang tauhid mah Allah kuasa. Tapi kita kan ngomong dari sisi sunatullah, ngerti kan? Nabi Musa tuh nggak akan ada di Quran disebutin kalau nggak ada Nabi Yusuf. Dan amazingnya teman-teman, ini luar biasanya, Nabi Musa adalah nabi yang namanya paling sering Allah sebutin di Quran. Jadi ingat aja 3 nabi ini, Nabi Yusuf, Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Musa. Ini semuanya memiliki keterikatan, dan lihat bagaimana Allah sebagai pentakdir segala sesuatu menjadikan episode Nabi Musa dan episode Nabi Yusuf
ya, tapi bukan drama, tapi real life ya. Jadi jangan bilang sutradara ke Allah. Karena episode yang maksud di sini adalah episode kehidupan yang real, bukan drama, bukan. Bagaimana kehidupan Nabi Yusuf dan Nabi Musa tuh benar-benar saling bertolak belakang satu sama lain. Nanti akan sampaikan di mukaddimah ini. Dan itu luar biasa banget. Oke, itu mukaddimah selanjutnya. Masih di mukaddimah juga, dalam menceritakan tentang surat Yusuf, ada missing gap-nya. Sebagai contoh aja, ada time skip yang jauh banget. Ada yang tahu nggak kapan time skip yang ada di surat Nabi Yusuf, surat Yusuf? Tahu? Time skip yang sangat lamanya. Nabi Yusuf dibawa ke Mesir, tiba-tiba udah gede aja, diajak zina sama Zulaikha. Itu berapa tahun itu? Ya, Nabi Yusuf usianya sekitar 7 tahunan ketika dijual ke Mesir, terus tiba-tiba time skip sampai usia Nabi Yusuf sekitar 30 tahunan. Itu time skipnya 20 tahunan mungkin ya. Itu kan gede banget time skipnya. Tapi Allah ringkas dengan apa? Wallahu ghalibun ala amrihi walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Itu ayat itu nanti sampaikan ke kalian tafsirnya amazing banget. Jadi tahun yang Allah jadikan time skip itu teh penuh hikmah juga kalau kita ngebahas dari sisi tafsir. Cuman kita biasanya kalau baca ya udah, oh Allah nggak ceritain, ya udah skip aja. Langsung Nabi Yusuf dari kecil, Nabi Yusuf jadi gede gitu. Nah, tapi itu insya Allah kita akan tadaburi juga, kita akan sampaikan tafsirnya juga apa yang time skip tersebut. Nah sekarang mau nambah poin-poin yang terserah kalian mau bilangnya penting atau enggak. Tapi kalau Arizal pribadi masih nganggap ini penting. Yaitu apa? Filling the gap. Tadi kita udah sampaikan bahwa dalam tafsir surat Yusuf, dalam ayat-ayat Quran, itu banyak kisah Nabi Yusuf yang di skip. Alasannya simple. Apa-apa yang Allah sebutkan di Quran pasti penting. Pasti penting. Oke, apa-apa yang Allah sebutkan di Quran pasti penting. Dan apa-apa yang Allah nggak sebutkan di Quran, maka nggak penting. Nggak penting. Atau, walaupun nggak disebutin di Quran, tapi Allah mengarahkan kita untuk bisa mengisi filling the gap tersebut dengan sesuatu yang manfaat. Dengan sesuatu yang manfaat. Di antaranya adalah, teman-teman, kisah Israiliyat. Kisah Israiliyat. Kenapa saya bahas kisah Israiliyat? Jadi apa yang ingatkan dulu bahwasanya tafsir yang akan sampaikan ini, ambil referensinya dari 4, oke? Tafsir Ibnu Katsir itu yang menjadi pokoknya, yang paling aman. Kemudian tafsir As-Sa'di, ya. Kemudian tafsir Al-Muyassar. Kemudian satu lagi adalah dari Syekh yang belajar dari beliau, walaupun nggak secara langsung, tapi mengambil faidah dari beliau. Jadi 4 itu. Kalau Syekh ini yang emang benar luar biasa dalam hal tadaburnya. Nah 4 ini mix, karena yang namanya Syekh kan manusia yang bisa salah juga. Maka harus mengasih penyaring yang 3 tadi. Tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Muyassar, dan tafsir As-Sa'di. Tapi tafsir Ibnu Katsir juga, kalau kalian baca, itu yang versi terjemahan Arizal, itu kalian gak akan puas kalau baca. Karena terlalu banyak hal yang di skip di yang terjemahan tuh. Sedangkan yang versi original, yang tanpa ada di skip, juga udah ada terjemahannya sekarang. Ya. Itu ternyata banyak banget dari tafsir Ibnu Katsir yang isinya kisah Israiliyat. Hanya saja, beda Israiliyat versi yang ada di tafsir Ibnu Katsir dan versi yang ada di At-Tabari. Kalau di At-Tabari, tafsir At-Tabari itu banyak banget ulama kritis. Kritis habis-habisan, bahkan marah. Contohnya naudzubillah. Cerita kalau Nabi SAW itu nafsu ke sepupunya sebelum menikahi. Sepupu beliau siapa? Zainab kan ya? Dan Nabi SAW menikahi Zainab ya. Cuman sebelum menikahi Zainab itu Nabi nafsu. Kemudian Nabi Yusuf juga ketika sama Zulaikha itu digambarkan dengan gambaran yang sangat tidak beres. Nah cuman para ulama ngingetin Imam At-Tabari itu hanya seperti pengumpul kayu bakar di malam hari. Jadi kalau orang pergi malam hari nggak ada lampu mau ngambilin kayu bakar, yang diambil pasti kayu bakar atau kayu-kayu lain juga. Kayu-kayu lain juga bisa kebawa. Jadi Imam At-Tabari itu hanya mengumpulkan riwayat aja, tanpa membenarkan, tanpa mendustakan. Jadi kalau kalian baca tafsir At-Tabari jangan langsung percaya, oke? Hati-hati. Tafsir At-Tabari itu
Beliau hanya mengumpulkan aja riwayat. Dan beliau membiarkan nanti orang-orang setelahnya untuk menyaringnya. Jadi jangan sampai, oh ini ada di tafsir At-Tabari pasti benar. Enggak. Justru di tafsir At-Tabari itu penuh banget dengan riwayat Israiliyat. Gimana kita dalam menyikapi kisah Israiliyat sih? Gini teman-teman. Pertama, para sahabat Nabi itu SAW sangat anti dengan kisah Israiliyat. Apalagi ketika kejadian Umar bawa Alkitab dimarahin abis-abisan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau Musa ada di zamanku sekarang, dia nggak boleh kecuali mengikutiku. Itu Umar langsung takut tuh. Ketika beliau bawa Taurat, dimarahin oleh Nabi SAW. Makanya di momen itu para sahabat sangat anti banget dengan kisah Israiliyat. Lalu apa yang terjadi? Masuklah orang-orang ke Islam dari kalangan orang Kristen dan Yahudi. Di antaranya Abdullah bin Salam, orang Yahudi yang masuk Islam. Salman Al-Farisi, orang Kristen yang masuk Islam. Kemudian iman mereka juga jadi baik dan mereka pun dijamin surga. Dan ternyata secara naluri yang namanya orang Kristen, mantan Kristen Yahudi kan udah banyak ilmu yang ada di Alkitab mereka. Ketika masuk Islam lalu ngedenger kisah yang sama di Quran, tapi di Quran gak terlalu detail, otomatis secara naluri mereka akan sampaikan, oh di kitabku yang dulu mah ada rinciannya gini-gini loh. Ngerti gak? Cuman karena mereka udah memiliki prinsip Islam, maka yang mereka sampaikan hanya yang tidak bertentangan dengan prinsip Islam aja. Paham teman-teman? Sehingga kalau kisah Nabi Lut zina sama anaknya, diterima gak? Oh itu mah jelas tolak. Nabi Ayub melawan Allah dan Allah kalah. Nabi Yakub lawan Allah, Allah kalah. Itu mah udah jelas dibuang. Mustahil Abdullah bin Salam atau Salman Al-Farisi menyampaikan kisah-kisah itu, udah buang. Akhirnya dari situlah kenapa para sahabat mulai menerima berita-berita dari Bani Israel. Dan Nabi kita SAW ternyata bersabda apa? Wahadithu an Bani Israel wala haraj. Silakan ceritakan tentang Bani Israel, gak ada dosanya, gak mengapa. Bahkan dalam hadis lain beliau bersabda sahih, kalau Bani Israel menceritakan tentang kalian, jangan diimani, jangan dipercaya, tapi jangan juga didustakan. Tapi malah beliau pernah menyampaikan dalam hadis, silakan ceritakan tentang Bani Israel karena di dalamnya ada kisah-kisah yang luar biasa, yang unik. Itu Nabi sendiri yang nyuruh, SAW. Silakan ceritakan tentang Bani Israel karena di dalamnya banyak kisah-kisah yang menakjubkan, kata Nabi SAW. Nah akhirnya dari sinilah para sahabat akhirnya semakin longgar menerima kisah-kisah dari Bani Israel dengan catatan apa? Tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Kemudian ketika zaman tabi'in semakin banyak orang Kristen Yahudi yang masuk Islam, akhirnya semakin longgar lagi. Nah, cuman jeleknya adalah di zaman tabi'in karena semakin longgar, akhirnya kisahnya semakin campur baur. Semakin, wah, ngejelimet kisah-kisahnya. Akhirnya malah jadi kurang dalam mengkritisi ini kisahnya sahih atau enggak. Makanya kenapa ulama akhirnya terbagi menjadi 3. Pertama Imam At-Tabari ngambil semua kisah Israiliyat. Udah diambil semuanya. Peduli amat mau sahih, mau doif, mau palsu, ambil semua kisahnya deh. Bahkan kisah-kisah yang sangat berbahaya buat akidah pun diambil semuanya. Tapi bukan dalam rangka membenarkan, hanya ngumpulin riwayat aja Imam At-Tabari itu. Semoga Allah memberi pahala pada beliau atas usaha beliau ya. Sedangkan Ibnu Katsir, tipe keduanya Ibnu Katsir, yaitu ngambil riwayat Israiliyat tapi beliau berusaha untuk selektif. Maka Ibnu Katsir ini yang paling pertengahan, paling enak. Dan tipe yang ketiga adalah Syekh Rashid Ridho. Beliau tolak total. Gak mau sedikit pun ada kisah Israiliyat. Cuman jujur aja, kalau kita ngebaca tafsir, terutama kisah-kisah yang ada di Quran, tanpa dibumbui dengan Israiliyat akan banyak apa? Lubang-lubang. Sedangkan kalau kita bumbui dengan Israiliyat selama tidak bertentangan dengan Islam, itu ada yang bisa bikin kita jadi nangis bahkan. Boleh nggak nangis sama kisah yang disampaikan oleh di Israiliyat? Gini deh, kalian pernah nangis nggak sama kisah-kisah buatan? Jujur pernah? Jangan-jangan gara-gara Naruto gitu. Kalian pernah nangis gara-gara ngedengerin kisah Naruto gitu ya? Kalian pernah nangis gara-gara kisah buatan gitu? Nah, lalu sekarang kita nangis gara-gara kisah yang ada kemungkinan benernya. Ada kemungkinan salahnya. Dan Nabi Muhammad SAW tidak menyalahkan kita untuk mendengarkannya. Boleh-boleh aja selama apa tadi patokannya? Tidak bertentangan dengan Islam.
Dan ternyata ketika kita bumbui dengan kisah Israiliyat yang tidak bertentangan dengan Islam, lalu kita gabungkan dengan ayat-ayat yang ada di Quran, itu wow, tercapai puncak khusyuk bisa. Kita bisa nangis banget ketika kita memahami Quran dengan kaidah bahasa Arab, dengan tafsir yang sahih, lalu dibumbui dengan Israiliyat yang tidak bertentangan dengan Islam. Itu indahnya luar biasa, teman-teman. Kayak contoh aja, mau nanya, Nabi Yusuf sama kakaknya, itu terpisahnya berapa tahun? 20. Terpisahnya cuma 60 menit, cuma 30 menit. Baca aja surat Yusuf, beres kan dari awal sampai ending. 30 menit, terpisahnya dengan jarak 30 menit doang. Kenapa? Karena ya cuma 10 halaman. Tapi kalau kita tahu, ternyata terpisahnya Nabi Yusuf dan Nabi Yakub adalah 80 tahun. Itu adanya di mana? Kisah Israiliyat. Dan disampaikan juga dalam tafsir Ibnu Katsir. Kalau kita tahu itu 80 tahun, kira-kira feelingnya gimana? Ya Allah, kasihan banget gitu ya. Ngebayangin 80 tahun gak ketemu sama ayah, sama ibu, itu gimana perasaannya. Itu bisa bikin kita nangis. Dan jadi ada power gitu ke hati kitanya. Paham kalian teman-teman? Paham ya? Nah, jadi seperti itu ya. Itulah kenapa Israiliyat ini ada manfaatnya. Dari Nabi SAW bahkan di ACC asal tidak bertentangan dengan Islam. Dan komitmen bahwasanya yang akan saya sampaikan dalam kajian ini hanyalah tafsir yang sahih ayat Quran. Kalaupun ada bumbu Israiliyat, hanya kisah Israiliyat yang tidak bertentangan dengan Islam, tidak menyeleweng dari makna Quran, dan itu hanya sekedar untuk tambahan tadabur ya. Dan pasti sampaikan yang ada pendapat ulama tafsirnya, bukan pendapat pribadi tentunya. Oke. Dan ini juga ceramah ini juga tentunya lebih komprehensif daripada ceramah-ceramah yang terdahulu, karena kalau dulu kita sampaikan tafsir Ibnu Katsirnya di ending kajian ya. Kalau sekarang ingin jadi full selama 4 minggu ini, full kajian tafsir Yusuf, dan berharap bisa tamatin semuanya. Baik teman-teman, kita sekarang mulai masuk belum ke ayat utamanya, atau segera deh masuk ke ayat utamanya deh. Alif Lam Ra tilka ayatul kitabil mubin. Alif Lam Ra. Ini adalah kitab yang menjelaskan, kata Allah. Alif Lam Ra. Udah sampaikan terdahulu bahwa ketika kita membaca huruf-huruf Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad, dan sebagainya, kita tuh nggak tahu artinya. Kita tuh nggak tahu maknanya. Dan justru dari situlah Allah menghendaki agar kita tuh tunduk pada Allah. Seakan-akan Allah tuh bilang kayak gini ke kita. Kalian tahu nggak artinya ini apa Alif Lam Mim? Nggak tahu kan? Karena kalian nggak tahu, sadarilah bahwasanya banyak dari kalian yang nggak tahu apa-apa. Sedangkan aku akan terangkan di ayat-ayatku ini hal-hal yang bisa memberi kebaikan kepada kalian, yang bisa mengajak kalian kepada surga. Maka apa-apa yang akan aku terangkan pada kalian, itu adalah kebaikan. Dan apa-apa yang tidak aku terangkan pada kalian, maka itu juga kebaikan. Jadi ketika kita baca Alif Lam Ra, kita udah siap nih. Kita udah siap gelas kita dikosongin. Ya Allah, aku nggak ngerti ini apa. Oh iya, aku ngerti sekarang. Engkau ingin mengosongkan pikiranku, gelasku, sehingga aku siap menerima ilmu darimu ya Allah. Maka apapun yang akan aku baca setelah ini, aku akan terima ya Allah. Apa-apa yang tidak engkau jelaskan, engkau pasti maha tahu bahwasanya memang gak perlu dijelaskan. Dan apa-apa yang engkau jelaskan pasti apa-apa yang manfaat buat kami, maka kami siap menerimanya ya Allah. Dan inilah sifat yang Allah sampaikan di surat Ali Imran ayat 8, ayat 7. Yaitu warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min 'indi rabbina. Itu teman-teman, orang yang ilmunya mendalam dalam menyikapi Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, apa yang mereka katakan? Ini semua dari Allah, kami beriman kepadanya. Jadi ternyata Alif Lam Mim yang kita nggak tahu maknanya, itu sendiri telah membuahkan hidayah buat kita, yaitu hidayah agar kita tawadu dan siap untuk menerima ilmu dari Allah di ayat-ayat setelah ini. Jadi gitu cara menghayatinya. Kalau kalian lagi baca Alif Lam Ra, langsung kalian diam. Ya Allah, aku nggak tahu artinya.
Tapi aku siap menerima apapun penjelasan darimu ya Allah. Aku yakin ayat-ayat yang akan kau sampaikan setelah ini adalah ayat-ayat yang bisa membimbingku ke surgamu ya Allah. Siap di situ. Aku nggak ngerti itu karena emang ilmuku sangat terbatas. Sedangkan ilmumu maha luas. Ilmumu sangat luas ya Allah. Nah, jadi ketika dibuka dengan itu, kita langsung posisikan diri kita dengan posisi tawadu. Ada orang yang nangis pas lagi baca Toha. Ada orang yang nangis pas lagi baca Alif Lam Mim. Saking menghayati tadi gitu loh. Saking dia ngerasa aku nggak ngerti apa-apa ya Allah. Walaupun aku super cerdas, ternyata ini aja aku nggak tahu artinya. Ini membuktikan bahwasanya aku hanya hamba yang sedikit ilmunya. Sedangkan engkau Tuhan Al-Alim yang maha mengetahui. Al-Khabir yang maha mengenal sampai detail-detail hambanya. Lalu kemudian kita lanjut. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab agar kalian memahaminya. Kalian bangsa Arab memahaminya. Dan kita semua udah tahu apa hikmahnya Allah menjadikan Quran dalam bahasa Arab. Karena bahasa Arab ini bahasa yang paling bersih dari distorsi. Bahasa yang paling luas maknanya, yang bisa menyampaikan seluruh makna yang mendalam. Dan kalau kita kaji, satu ayat itu nggak akan pernah beres endingnya. Satu ayat bisa kita tafsirin lagi lebih dalam. Gara-gara bahasa Arab. Unta aja bahasa Arabnya ada berapa tahu? Ada 1000. Unta lagi duduk, unta bunting, unta jalan, itu bisa, semuanya bisa beda. Dan itulah keluasan bahasa Arab. Allah menghendaki bahasa Arab ini menjadi final revelation, menjadi kalam Allah yang terakhir ada di bahasa Arab. Dan salah satu hikmah lainnya adalah di masa ketika Al-Quran diturunkan ke Arab, itu kan udah ada 2 imperium besar, yaitu apa? Romawi dan Persia. Romawi dan Persia itu, mereka nggak sama sekali ngelirik orang-orang yang ada di Arab. Mau ngapain ke Arab? Nggak ada apa? Nggak ada emas. Nggak ada pohon apa yang sekarang lagi viral di Indonesia deh. Nggak ada sawit ya. Nggak ada apa-apa di Arab. Jadi mau ngapain ke Arab? Sehingga ketika turun Quran, gangguan-gangguan itu bisa diminimalisir. Coba bayangin kalau misalnya Nabi SAW diturunkan di Romawi. Gak akan bisa fokus dakwah. Sebagaimana Nabi Isa diturunkan langsung dibunuh aja, dikejar. Dan akhirnya Nabi Isa kabur, kemudian oleh Allah diangkat ke langit. Nah, Nabi Muhammad SAW itu di Mekah. Di tempat dimana gak ada orang-orang besar yang melirik. Sehingga gangguannya bisa diminimalisir. Itu hikmahnya. Dan tentunya alasan yang lainnya hanya Allah yang tahu. Tapi itu diantara yang disampaikan oleh para ulama. Hikmah Allah jadikan Quran di Mekah diturunkannya, di tanah terbaik. Dan itu tidak diganggu oleh imperium besar. Dan kaum muslimin ternyata ujung-ujungnya bisa melawan imperium besar setelah mereka jadi kuat di zamannya Umar bin Khattab. Itu ya. Jadi itu untuk yang awal. Nah, di sini teman-teman baru kita masuk ke poin yang luar biasa. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima awhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Tolong ayat ini benar-benar kalian highlight karena ini penting banget. Kalau kalian mau menghayati ayat-ayat setelahnya, pastikan kalian hayati ayat ini. Sungguh kami akan menceritakan kepadamu kisah terbaik yang kami wahyukan di dalam Al-Quran. Dan engkau sebelum ini termasuk orang yang ghafilin, gak tahu apa-apa tentang ini. Tolong teman-teman, ketika kita lagi baca tafsir surat Yusuf, lagi baca surat Yusuf, coba posisikan kita seperti Nabi Muhammad SAW, yaitu gak tahu apapun tentang kisah Yusuf. Ngerti gak? Sekarang kalau misalnya kalian posisinya udah tahu, udah apalah, disampaikan lagi asa gak seru. Tapi kalau kalian posisikannya, oke, aku belum tahu apa-apa tentang kisah Nabi Yusuf,
Nah inilah feeling dari sahabat, feeling dari Nabi SAW ketika ngebaca surat Yusuf tuh mereka nggak ngerti apa-apa. Nggak tahu apa-apa tentang kisah Yusuf. Sehingga setiap ada ayat yang diturunkan tentang Nabi Yusuf itu menjadi kisah yang baru buat mereka. Lalu mereka bisa refleksikan dengan kejadian yang ada di hidup mereka. Dan itu indah banget teman-teman. Coba bayangin ke anak Arizan nih Yusuf nih. Pas kemarin ayah sampaikan tentang kisah Nabi Yusuf, itu langsung ngedengerin. Kenapa? Karena belum pernah ngedengar tentang Yusuf sebelumnya. Semangat banget ngedengerin banget itu, konsen banget. Padahal baru 5 tahun usianya. Nah jadi coba nanti ke depannya ketika kita membahas satu ayat, bayangkan kalau kita tuh belum tahu ayat yang akan kita bahas tuh apa. Kisah yang akan dibahas tuh apa. Ya. Coba kalian hayati aja, bayangin Nabi Muhammad SAW dan para sahabat yang lagi dicaci maki, yang lagi diancam dibunuh, yang lagi disakiti, verbal, fisik, dan beliau-beliau ini orang yang lagi dibacakan surat Yusuf pada mereka. Di momen yang mereka sendiri lagi kesiksa. Itu pasti feelingnya akan beda. Oke. Al-Qasas. Teman-teman, ada yang harus kalian lihat bagaimana Qasas, Qasas ya. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Qasas itu artinya apa? Kisah. Padahal dalam bahasa Arab, ya, kisah, cerita itu ada kata lainnya yaitu asatir. Asatir. Ya. Asatirul awwalin. Jadi biasanya yang namanya kisah itu dalam bahasa Arab tuh pakai kata usturo. Usturo atau jamaknya adalah asatir. Itu tuh dari bahasa Yunani asalnya ya, dari bahasa Greek ya. Bahasa Yunani yaitu usturia ya. Bahasa Yunani awalnya usturia, kemudian dibawa ke bahasa Arab jadi asatir. Yang artinya apa? Story kalau bahasa Inggrisnya. Story. Asatir bahasa Inggrisnya story. Tapi dalam kisah Nabi Yusuf itu bukan pakai asatir, tapi pakai apa? Qasas. Di sini aja ayat tadi nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas itu udah ada makna yang dalam. Kalau kisah terkadang cuman cerita doang yang kadang gak ada feelingnya, cuma sekedar cerita. Ya, Alvin makan ayam, habis itu nyuci baju, habis itu nyuci piring, habis itu tidur, habis itu bangun, ya gitu-gitu aja. Tapi kalau Qasas itu adalah kisah yang di dalamnya sang autornya hendak mengajak kita untuk tenggelam dalam kisah tersebut. Itu bedanya antara asatir dengan apa? Qasas. Maaf kalau pembahasan malam hari ini mungkin agak berat, tapi nggak apa-apa, ini sebagai opening karena kalau kalian udah paham ini nanti kedepannya akan lebih dihayati insya Allah. Qasas artinya adalah kisah di mana sang autornya, sang penulisnya ingin mengajak kalian untuk tenggelam. Lalu kisah ini tuh saling berkaitan satu sama lain. Nah, Syekh yang mengambil faedah darinya, beliau cerita dulu waktu masa-masa belum dapat hidayah banget. Beliau tuh lagi baca Quran. Lalu beliau baca surat Yusuf. Di surat Yusuf ada nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Tapi kemudian di Quran juga ada surat Al-Qasas. Surat keberapa? 28. Ini agak bingung ya. Kenapa kalau di surat 28 dinamainya surah Al-Qasas, kenapa surat Yusuf gak dinamain surah Al-Qasas aja? Padahal yang lebih di highlight itu di surat Yusuf di awal malah disebutinnya Qasas, sedangkan di surat di surah Al-Qasas sendiri itu ada kata Qasasnya tuh di nanti itu di bagian yang lebih tengah gitu, bukan di bagian awal kan. Natlu 'alaika min naba'i Musa wa fir'auna bil haqqi liqaumi yu'minun. Inna fir'auna la'ali Inna fir'auna 'ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'a. Tuh belum ada kata qasas gitu. Natlu 'alaika min naba'i Musa wa fir'auna bil haqqi liqaumi yuqinun. Belum ada kata qasas, sedangkan surat Yusuf Allah berfirman tentang qasasnya di ayat-ayat awal. Connect kalian? Ulang ya. Surat Yusuf Allah menyebutkan dengan kata qasas di ayat keberapa? Ayat awal, ayat ketiga. Sedangkan surat Al-Qasas
disebutin tentang Qasasnya nanti di bagian tengah. Nggak tahu di bagian tengah atau malah nggak ada sama sekali. Nanti kalian cek aja ya. Akhirnya Syekh ini mikir gitu. Lah kenapa surat Yusuf nggak disebutin surat Al-Qasas aja gitu ya. Sedangkan surat Al-Qasas dijadiin surat Musa aja. Karena di surat Al-Qasas itu banyak banget menceritakan tentang Nabi Musa dari awal sampai Nabi Musa dakwah gitu. Hampir semua rangkuman dari kisah Nabi Musa ada di surat Al-Qasas. Mikir beliau tuh gitu. Terus teman-teman, apa yang terjadi dengan Syekh ini? Akhirnya beliau baca surah Al-Qasas. Ketika baca, ternyata beliau temukan ada satu kejadian, scene, bukan scene film ya, tapi scene kejadian asli, yaitu Nabi Musa ketemu sama Fir'aun. Lalu Nabi Musa dakwah ke Fir'aun. Setelah Nabi Musa dakwah ke Fir'aun, apa kata Fir'aun? Ma sami'na bihadza fi aba'inal awwalin. وقالوا هذا فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. Apa kata Fir'aun ketika Nabi Musa mendakwahi Fir'aun? Nabi Musa bilang berimanlah kepada Allah Tuhan satu-satunya. Fir'aun malah bilang gini, ini tuh cuman sihir doang. Kami nggak pernah ngedengar kisah ini dari nenek moyang kami sebelumnya. Langsung Syekh ini mikir, ini Syekh yang belum ngerti Quran loh, tapi ngerti sejarah. Tar. Perasaan Nabi Musa tuh dakwah di negeri apa? Mesir. Dulu perasaan ada nabi yang terkenal di Mesir. Itu nabi siapa? Nabi Yusuf. Nabi Yusuf terkenal. Ya gimana nggak terkenal? Nabi Yusuf tuh orang nomor 1 yang ada di Mesir yang menyelamatkan Mesir kan? Dia nggak? Ya yang apa di bagian keuangan kan, kayak menteri keuangannya, menteri perbendaharaan itu nomor 2-nya Mesir. Dan Nabi Yusuf ketika jadi bendahara Mesir, ketika jadi menteri itu bakalan diam-diam aja atau dakwah? Ya pasti dakwah. Wong di penjara aja dakwah, masa ketika beliau punya power nggak dakwah? Asa mustahil ya nggak sih? Ya kalau orang-orang yang ada di pemerintahan yang di sebuah negara mah mending gitu. Dulunya ketika belum terkenal dakwah di masjid, ketika udah terkenal jadi nggak mau dakwah. Tapi Nabi Yusuf yang nggak gitu. Di penjara dakwah, ketika terkenal makin gencar dakwahnya. Cuman ketika dakwahnya gencar, orang-orang Mesir respect ke Nabi Yusuf. Yusuf, kaulah penyelamat kami respect padamu, tapi kami nggak beriman kepada ajaran agama. Tapi kami respect, kami nggak ganggu engkau. Kamu punya nilai plus di atas kami. Gitu. Nah akhirnya mikir si Syekh ini. Asa nggak mungkin Fir'aun nggak tahu tentang Nabi Yusuf ya. Kan eta Fir'aun di Mesir, sedangkan Nabi Yusuf juga dulu tinggal di zaman Fir'aun pada zamannya. Cuma Fir'aun di zaman Nabi Yusuf mah bukan Fir'aun yang versi Fir'aun Nabi Musa. Sama-sama Fir'aun, karena Fir'aun itu artinya apa? Penguasa Mesir kan. Ya. Cuman kalau Fir'aun di zaman Nabi Yusuf mah nggak tirani gitu. Sedangkan di Nabi Musa itu tirani. Nah makanya Syekh ini bilang, itu Fir'aun ngibul kali ya? Masa Fir'aun bilang bahwa kami nggak pernah ngedengar tentang ajaran tauhid. Bahkan nenek-nenek moyang kami juga nggak pernah ngajarin gitu. Akhirnya saya mikir, ini Fir'aun pasti bohong nih. Gak mungkin. Fir'aun nggak pernah dengar. Wong Nabi Musa aja pernah, Nabi Yusuf aja pernah di sana, dan Nabi Yusuf nomor 1 di Mesir. Pasti dong Nabi Yusuf mendakwahkan tauhid. Dan pasti juga itu udah ditulis di histori mereka. Sampai akhirnya saya ini baca lagi. Dan ketika baca surah Al-Mu'min, ketika baca surat Ghafir, di situ Syekh langsung nangis. Feeling dia bahwasanya Fir'aun bohong itu real kejadian. Ketika baca surat 40 teman-teman, di situ Syekh ngelihat ada satu statement, ada satu ceramah, yang ceramah ini keluar dari seorang polisi Fir'aun. Menurut sebagian ulama sepupu, tapi bisa jadi ini sepupu Fir'aun sekaligus polisinya juga. Yang namanya polisi pasti tahu lah catatan sejarah, atau bukan polisi tapi lebih ke kayak tentaranya gitu. Tentara di zaman Fir'aun, Nabi Musa. Itu ketika Nabi Musa mau dibunuh sama Fir'aun, Nabi Musa, Harun udah dikeroyok, dan gak ada satupun yang ngebela. Gak ada. Karena di situ kafir semuanya. Yang ada hanya Nabi Musa dan Nabi Harun. Dan ada satu tentara Fir'aun. Yang tentara ini beriman tapi masih menyembunyikan imannya.
Cuma pada saat Fir'aun mau bunuh Nabi Musa, tentara ini, bayangin teman-teman, seorang diri di hadapan seluruh masyarakat, di hadapan Fir'aun dan bala tentaranya, seorang diri, bayangin, beliau berani memproklamasikan keimanannya dan membela Nabi Musa. Dan kita nggak temukan ada satu ceramah di Quran yang lebih panjang daripada ceramah dari dia. Bayangin, ceramah terpanjang di Quran itu bukan dari Nabi Muhammad SAW. Itu bukan dari Nabi Yusuf, itu bukan dari Nabi Nuh, bukan dari Nabi Musa, bukan dari Nabi Isa. Tapi dari sepupunya Fir'aun atau dari tentaranya Fir'aun. Sampai Allah jadikan dia menjadi nama surat, yaitu Al-Mu'min, yaitu seorang yang beriman dari keluarga Fir'aun atau seorang yang beriman dari kalangan tentaranya Fir'aun. Itu ceramahnya panjang. Dan apa coba salah satu isi ceramahnya adalah walaqad ja'akum Yusuf. Hei Firaun, ingat gak? Dulu nenek moyangmu pernah kedatangan Yusuf. Jelek itu, bayangin teman-teman. Kebayang gak sih Syekh tadi kan gak tahu apa-apa tentang ini, bayangin ya, kita lagi baca Quran dan kita belum tahu apa-apa tentang Quran sebelumnya, kita hanya tahu sedikit ilmu dari sejarah aja. Tadi Syekh bilang apa? Nabi Musa ngelawan Fir'aun, terus Fir'aun bilang, gak pernah tuh kami ngedengar dari ayah-ayah kami tentang tauhid, gak pernah. Terus Syekh ini bilang, asa gak mungkin, kan dulu pernah Nabi Yusuf ada di Mesir. Masa gak ada dalam catatan sejarah bahwasanya Nabi Yusuf mendakwai Fir'aun sih? Gak mungkin lah, gak mungkin. Pas itu lagi muncul di otaknya, gak mungkin Fir'aun, pasti Fir'aun bohong, pasti Fir'aun bohong, pasti Fir'aun bohong. Taunya nemuin ayat yang di dalamnya beneran tentaranya Fir'aun sendiri ngomong ke Fir'aun, walaqad ja'akum Yusufu min qablu bil bayyinati fama ziltum fi syak. Hei Fir'aun, ingat, kamu mendustakan Musa ya? Padahal Musa mengajakmu ke surga. Wahai Fir'aun, ikutilah jalanku. Aku mengajak kalian kepada surga, kenapa kalian mengajakku ke neraka? Bukankah dulu pernah datang Yusuf yang telah mendakwahi kalian dengan agama tauhid, tapi kalian tetap ragu. Kalian hanya patuh kepada Yusuf dalam perkara-perkara duniawi, tapi kalian abai tentang perkara tauhid, tentang perkara akhirat. Itu jelek langsung jatuh dari kursi, teman-teman. Syekhnya langsung gemeteran, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dari situ beliau merenung, ini beneran kisah di Quran itu saling berkaitan satu sama lain. Dan ketika beliau mendalami lagi, beneran itu teman-teman, Musa dan Yusuf punya keterikatan yang sangat-sangat luar biasa. Akan bacakan sebagian dulu aja ya. Nabi Yusuf tuh awal kisahnya dari luar Mesir, kemudian hijrah ke Mesir. Sedangkan Nabi Musa awal kisahnya dari Mesir, kemudian keluar dari Mesir. Bani Israel hijrah atas izin dari Firaun untuk masuk ke Mesir. Sedangkan Bani Israel di zaman Nabi Musa kabur dari Mesir menuju luar Mesir tanpa izin Firaun. Nabi Yusuf adalah pahlawan negeri Mesir, sedangkan Nabi Musa adalah musuhnya negeri Mesir. Nabi Yusuf dulu dari keluarga pengembala, kemudian akhirnya Nabi Yusuf masuk ke kerajaan. Sedangkan Nabi Musa pas kecilnya ada di kerajaan, pas udah dewasa jadi pengembala kambing. Nabi Yusuf punya masalahnya internal, yaitu sama keluarganya, sama kakak-kakaknya. Sedangkan Nabi Musa masalahnya sama eksternal, sama Fir'aun dan bala tentaranya. Nabi Musa nggak ada masalah sama internal keluarga ya? Nggak ada. Ayah Nabi Yusuf nggak merelakan Nabi Yusuf untuk pergi. Sedangkan ibunya Nabi Musa malah merelakan anaknya untuk hanyut di air. Nabi Yakub itu nangis ketika Yusuf pergi. Sedangkan ibunya Nabi Musa tidak nangis. Nanti akan bahas secara mendalam kenapa ibunya Nabi Musa nggak nangis. Kenapa Nabi Yakub nangis. Nabi Yakub nggak tahu kapan bisa ketemu lagi sama Nabi Yusuf. Sedangkan ibunya Nabi Musa tahu kapan akan ketemu dengan Nabi Musa, itu dalam waktu dekat. Inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Di kisahnya Nabi Yusuf, cowok-cowok jadi pembuli. Sedangkan di kisahnya Nabi Musa, cewek, yaitu kakaknya Nabi Musa yang perempuan, justru jadi penolong Nabi Musa.
Nabi Yusuf bisa memuliakan orang tuanya sehingga dibawa ke Mesir, kemudian hidup dengan aman sentosa, dengan kaya raya. Sedangkan Nabi Musa nggak bisa. Nabi Musa tuh walaupun diangkat jadi anak asuhnya Firaun, tapi ibunya Nabi Musa tetap posisinya sebagai apa? Sebagai pembantu. Makanya ini jadi pelajaran teman-teman. Bisa ada sebagian orang yang bisa membahagiakan orang tuanya dengan cara yang luar biasa. Mengumrohkan, menghajikan. Bahkan Ustadz Syafiq pernah cerita, ada seorang jemaah Ustadz Syafiq yang ngasih uang bulanan ke ibunya tuh 350 juta. Tapi kita nggak bisa. Karena keterbatasan kita. Apakah kita jadi nggak mulia gara-gara itu? Enggak, teman-teman. Nabi Yusuf bisa membawa ayah ibunya ke singgasana Arsy. Sedangkan Nabi Musa gak bisa membawa ibunya sendiri ke singgasana Firaun, gak bisa. Tetap ibunya Nabi Musa cuma jadi pembantu. Maka ini jadi pelajaran. Kita tuh pingin banget membahagiakan orang tua kita, tapi Allah gak takdirkan kita bisa. Maka selama kita melakukan apa yang bisa kita lakukan yang terbaik, Allah akan memberi kita pahala. Gak usah kita ingin jadi kayak orang lain. Gak usah kalian berpikiran, enak ya dia bisa 350 juta per bulan. Aku mah bahkan ngasih uang 100 ribu aja gak bisa ke orang tua. Gak usah kayak gitu. Allah gak akan menyalahkan kita. Sebagaimana Allah gak menyalahkan Nabi Musa. Karena ibunya tetap jadi pembantu, enggak. Karena emang situasi kondisinya nggak memungkinkan, teman-teman. Makanya Allah tuh ajarkan dari kisah ini, perbandingan Nabi Musa dan Nabi Yusuf, bahwasanya hidup kita tuh berwarna-warni. Yang lebih mulia adalah yang paling bertakwa. Nabi Musa itu musuh Mesir. Nabi Yusuf pahlawan Mesir. Siapa yang mulia? Dua-duanya. Bahkan Nabi Musa lebih mulia dari Nabi Yusuf kan. Karena termasuk ulil azmi. Nabi Yusuf tuh masalahnya internal, yaitu di keluarganya. Nabi Musa masalahnya eksternal. Maka kalau ada ustadz yang punya masalah sama keluarga, apakah ustadz itu nggak mulia? Belum tentu. Nabi Yakub kurang soleh apa, tapi masalahnya justru internal, anak-anaknya sendiri. Sedangkan Nabi Musa di internal keluarga nggak ada masalah. Malah di luar masalahnya, yaitu Firaun. Kemudian di kisahnya Nabi Yusuf, sang Firaun yang nyuruh istrinya untuk memuliakan Yusuf. Sedangkan di kisah Musa, istrinya Firaun yang nyuruh Firaun, tapi bukan nyuruh, tapi lebih ke minta. Please banget Firaun, wahai suamiku jangan bunuh dia. Ya. Kemudian di surat Yusuf, Nabi Yusuf tuh jadi budak. Sedangkan di surat Al-Qasas, Musa justru jadi anak angkat. Itu sebenarnya poin-poinnya dalam yang pernah saya sampaikan di 1 tahun yang lalu. Tapi karena momennya sekarang terlalu banyak ya, terlalu terburu-buru, insya Allah kita akan sampaikan satu poin dan kita akan dalami sedalam mungkin, dan kita semoga dengan pembahasan ini nanti kita bisa lebih kesentuh dan bisa khusyuk. Tapi untuk malam hari ini baru nyampein rangkanya dan ini belum beres teman-teman. Nanti kalian akan ngelihat bagaimana Nabi Yusuf ketemu sama 2 orang cowok di mana? Di penjara. Sedangkan Nabi Musa ketemu sama 2 cewek. Iya enggak? Iya. Di Madian. Nabi Yusuf itu ketika ketemu sama 2 cowok ini ngobrol basa-basi lah. Ana atika bihi qabla turzaqanihi illa nabba'tukuma bita'wilihi qabla ay ya'tiyakuma. Nih aku mau ngobrol sama kalian dan aku nanti bisa kok nyampein tafsir itu sebelum makanan datang. Nanti bentar lagi makanan datang, tapi sambil nunggu makanan datang aku pengen ngobrol dulu sama kalian, basa-basi. Sedangkan Nabi Musa gak pakai basa-basi. Karena Nabi Musa ngelihat ini cewek yang menutup aurat, yang sangat menjaga kehormatan, gak enak basa-basi ke lawan jenis. Sedangkan Nabi Yusuf ke sesama laki-laki ya basa-basi lah. Itu ngajarin kita adab juga loh. Kalau ke lawan jenis gak usah pakai basa-basi, bantu ya bantu. Langsung nanya, ma khotabukuma. Sambil nundukin pandangan tuh Nabi Musa. Kalian kenapa kayak gitu? Terus habis itu para wanitanya bilang, kami nggak bisa ngasih minum ini nih sebelum mereka semua beres. Akhirnya Nabi Musa langsung ngebantu batu gede diangkat sama Nabi Musa. Sedangkan Nabi Yusuf ngobrol dulu, nyantai dulu. Boleh nggak ini kalau bahasa kitanya, aku mau ngobrol sama kalian nih sebelum aku melaksanakan request kalian, yaitu untuk nafsir mimpi kalian, tapi aku mau ngobrol dulu. Sebentar kok, nunggu sampai makanan datang, bentar lagi kan datang makanan. Nah sebelum makanan datang aku bisa nyampein kok request kalian itu. Banyak teman-teman, banyak banget. Jadi beneran Nabi Musa dan Nabi Yusuf itu saling
saling opposite banget, tapi dua-duanya mulia banget dan dua-duanya dalam. Ingat waktu nyampein tentang ibunya Nabi Musa itu bikin nangis banget teman-teman. Tapi malam hari ini baru pingin ngebuka kalian wawasan dulu bahwasanya ini loh kisah yang akan kita bahas, kisah yang mendalam banget. Belum lagi nanti kita ngebahas tentang ayat wama ubarri'u nafsi. Aku nggak bilang kalau diriku bebas dari kesalahan. Itu kan mayoritas ulama menafsirkan itu ucapan Nabi Yusuf ya. Tapi pernah nggak kalian dengar tafsir kalau seandainya itu bukan ucapan Nabi Yusuf tapi ucapan Zulaikha? Itu ternyata lebih dalam. Jadi yang benar itu ucapan Nabi Yusuf atau ucapan Zulaikha? Yang benar siapa? Kira-kira itu ucapan Nabi Yusuf atau ucapan Zulaikha? Yaitu gini ayatnya. Aku nggak bilang kalau diriku bebas dari kesalahan. Karena sesungguhnya nafsu itu menyuruh manusia untuk berbuat dosa. Itu kira-kira ucapan Zulaikha atau ucapan Yusuf? Bisa jadi ucapan dua-duanya. Nabi Yusuf ngucapin itu di penjara, Zulaikha ngucapin itu di pengadilan. Ya ibaratnya kalau kalian mungkin pernah nonton sinetron atau apalah, astagfirullah, itu kadang-kadang ada dua orang yang ngomong satu ucapan yang sama persis gitu. Ya, kayak layarnya di split jadi dua terus ngomong dengan ucapan yang sama. Itulah ibaratnya ya, tapi kita nggak bisa nyamain Al-Qur'an dengan kayak gitu kan. Cuman itu bisa terjadi dua-duanya. Itu bisa. Dan emang ternyata ulama terbagi jadi dua pendapat. Dan kita tahu yang namanya tafsir nggak ada kebenaran mutlak. Yang bisa kita lakukan adalah kita hayati bagaimana kalau itu ucapan Nabi Yusuf, kita juga hayati gimana kalau itu ucapan Zulaikha. Dua-duanya kita hayati dan itu enak banget. Ya, itu enak banget insya Allah. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Maaf kalau malam hari ini nggak maksimal karena harus menyampaikan rangkanya dulu, tapi semoga Allah memberi keberkahan ke kita di malam hari ini. Buat pekan depan insya Allah kita masuk. Ini harusnya sekarang pembahasan tentang bagaimana dialog antara Yusuf dan ayahnya itu indah banget. Sambil Atu pengen ngasih tahu ke kalian bagaimana menjadi seorang ayah yang baik, anak yang baik, bagaimana komunikasi yang baik, bagaimana ternyata komunikasi yang baik ini bisa berkesan sampai bertahun-tahun walaupun ternyata itu adalah dialog terakhir antara ayah dengan anak. Itu tuh dalam banget. Tapi sayang banget dengan keterbatasan waktu dan energi Arizal, nggak bisa menyampaikan itu. Minta maaf ke kalian, kemudian minta ampun ke Allah atas kekurangan ini. Silakan kalian yang punya pertanyaan di 4 menit terakhir. Besok ada kajian jam 5.30, tapi mungkin hanya sebentar banget karena Arizal kalau pagi benar-benar 10 menit sekali kayaknya ke WC-nya itu buat pipis. Nah, tapi kita bisa mungkin insya Allah. Kalau wanita suci di waktu sahur lebih baik sahur dulu atau mandi dulu? Sahur dulu aja. Kalau waktunya mepet mending sahur dulu. Tapi dia niat mau puasa Ramadan ya, di pagi hari ini puasa Ramadan lalu sahur dulu ya. Karena mandi boleh nanti kok. Mandi itu kan buat sholat ya. Setelah makan azan subuh udah berkumandang, habis itu baru kita mandi junub, habis itu sholat subuh. Ada yang mau nanya kalian? Oke. Kalau sholat isyanya, bagus pertanyaannya tentang sholat isyanya ya. Bagus ini pertanyaan. Makasih teh. Baik. Kalau dalam kasus ini, kalau emang waktunya mepet banget, yang harus dia lakukan adalah dia segera langsung mandi junub, kemudian sholat isya. Bahkan sebagian ulama sholat maghrib juga. Jadi gini deh, dia bangun tidur, dia langsung ambil minum dulu deh, minum aja. Terus langsung mandi junub, lalu sholat maghrib, isya, kemudian subuh. Itu aja deh. Makasih teh udah kritis ya. Tuh suka tukar kado walaupun udah dikasih tahu nggak boleh karena itu goror. Jadi barang di rumah banyak barang hasil tukar kado. Apa statusnya barang tersebut? Apakah boleh dipakai? Jadi barang yang terjadi penukaran barang dengan cara saling ridho tapi akadnya salah, maka kalau kayak gitu itu bukan barang rampasan, sehingga di situ boleh kayak gini deh, pelacur. Si customernya ngasih uang itu keterpaksaan atau rela? Rela kan ya? Halal nggak uang hasil pelacuran? Haram. Tapi haramnya hanya bagi si pelacur itu aja. Adapun kalau misalnya temennya ngambil uang tersebut ya, misalnya dikasih dari uang hasil pelacuran tersebut, maka itu halal bagi si temennya dan dosanya ditanggung oleh si pelacurnya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, barang siapa yang memberi nafkah dengan nafkah yang haram, maka tidak akan diterima dan dosanya ditanggung pemberi nafkah. Tapi beda kasusnya kalau barang curian dan rampasan. Kalau barang curian dan rampasan, maka nggak boleh siapapun pakai. Arizan ngerampas HP, terus Alvin mau pakai HP-nya, itu nggak boleh.
Alvin juga nggak boleh pakai HP-nya karena itu barang rampasan. Adapun tukar kado itu sama-sama ridho tapi akadnya salah. Karena tukar kado itu kalau dibungkus berarti goror. Tapi kalau tukar kadonya dibuka, nih tukeran misalnya putri salju sama kue nastar, kelihatan box ditukar sama box, itu mah jadinya jual beli sebenarnya, bukan tukar kado. Oke, baik seperti itu. Ada tokoh NU mengatakan kalau lahir dalam keadaan kafir itu kehendak Allah. Apakah benar? Benar dari sisi itu kehendak Allah, dari sisi apa istilahnya, kok ngeblank sih? Eh, apa sih namanya teh? Kauniyah Allah, benar, dari kauniyah Allah. Tapi bukan secara syariahnya, ya. Itu betul, Allah menghendaki dia terlahir dalam kondisi kafir, tapi Allah nggak suka. Kok bisa kayak gitu? Ya gini aja, Allah ciptakan iblis dan iblis kafir, dan Allah nggak suka sama iblis. Itu ada di pembahasan takdir ya, silakan cek di YouTube Abu Takeru, takdir, kodo dan kodar. Oke, terakhir ya teman-teman. Saat berpuasa, jika tampak uzur dengan sengaja mencium-cium minyak angin yang semodel fresh care, apa jadinya makruh? Oke, kalau sengaja teman-teman kayak fresh care terus teh yang tahu kan yang gitu-gitu ya, maka sebagian ulama berpendapat itu batal ya. Karena itu ada zatnya, walaupun itu udara tapi ada zat apa ya, zatnya tuh ya kayak rokok aja. Pas kalian itu sebenarnya kan kalian nggak makan rokok kan ya, disedot gitu, tapi itu asapnya tuh sangat dominan banget, dan itu jadinya kata para ulama mazhab syafi'i itu ada ainnya, maka nggak boleh ya, nggak boleh menyengaja gitu. Tapi kalau misalnya nggak sengaja nggak apa-apa ya. Juga kadang-kadang suka nggak sengaja nyium parfum kayak gini, tapi pas ingat ya udah langsung jangan lagi. Jadi jangan menyengaja nyium itu dari dekat banget tuh jangan. Kalau misalnya kecium harum parfum nggak apa-apa, misalnya kita pakai parfum ke badan terus kita, itu nggak ada masalah, tapi jangan dideketin kayak gitu ya. Itu memang ada pendapat ulama tafsir, ulama mazhab, tapi kalau nggak sengaja nggak apa-apa, kalau nggak sengaja nggak batal, nggak usah dibatalin ya. Baik, udah ya teman-teman. Kalian pekan depan doa ke Allah ya sedalam-dalamnya agar kita bisa benar-benar bisa menghayati surat Yusuf. Karena sekali lagi malam hari ini nyampainya terlalu terburu-buru dan cuma nyampein rangka. Sedangkan untuk ngedalamin tuh bahkan Syekh yang tadi jadikan referensi itu satu ayat tuh dibahas sampai 1 hari itu, maksudnya 1 jam. Pembahasan tentunya tadi sangat singkat banget. Apalagi tadi ada pembahasan Israeliat yang itu sebenarnya nggak bisa dihayatin banget untuk momen sekarang. Maka kajian malam hari ini kita sudahi dulu dengan segala keterbatasan kita, dan ini sebagai opening. Sampai jumpa di pekan depan, pekan depan insya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik, maha suci engkau ya Allah dan segala puji bagimu. Asyhadu an la ilaha illa anta, aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau saja ya Allah. Astaghfiruka wa atubu ilaik, aku mohon ampunan padamu dan aku taubat padamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.